Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla حيث أننا نلتقي مرة أخرى في هذا الفصل. فإن شاء الله في هذا اليوم خاصة في مادة فيلولوجي للقسم الثاني سنواصل درسنا بقراءة الكتاب المحقق، وما زلنا سنأخذ اليوم في كتاب الفقه. Insyaallah kita hari ini akan melanjutkan review atas kitab yang sudah ditahqiq, ya. Kita akan baca A'malut Tahqiq dari sang muhaqqiq, dan kitab yang akan kita ambil hari ini adalah masih terkait dengan kitab fikih, khususnya dalam mazhab Syafi'i, ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah ambil mazhab Maliki dari kitab At-Talqin. Nah, sekarang kita akan mengambil mazhab Syafi'i di ilmu fiqh. Baik. Wal kitab huwa al-lubab fil fiqh asy-syafi'i. Al-lubab fi al-fiqh asy-syafi'i lil qadi Abil Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ad-Dibbi atau ad-Dabbi al-Mahamili asy-Syafi'i al-mutawaffa sanata 415 Hijriyah. Idzan al-katib المؤلف لهذا الكتاب من علماء القرن الخامس الهجري، القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي. أحمد بن محمد المحاملي الشافعي أو أبو الحسن المحاملي الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، من يدرس هذا الكتاب منكم؟ Siapa yang mereview kitab ini, ya akhwat, ya talibat? Kelompok siapa? Hah? Ana Ustaz. Ana itu siapa? Ridatul Hidayah. Ridha Hidayah. Baik. Lahid nah, ya. Perhatikan baik-baik. Khasah. Iya, Ustaz. Firqa allati tadrus hadhihi adzal kitab. Walakin al-akharun tab'an ماذا يلاحظنا كذلك. طيب، سنأخذ هذا الكتاب، ya, اللباب في الفقه الشافعي للمحاملي الذي حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور عبد الكريم ابن كيف هذا دكتور هذا الدكتور عبد الكريم ابن صنيتان العمري، أستاذ مشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. Jadi yang mentahqiq kitab ini seorang profesor, ya, di Fakultas Syariah, tepatnya di Universitas Islamic University, ya, Islamic University Al-Madinah Al-Munawwarah yang ada di kota Madinah. Baik, wa nasyarahu Darul Bukhari, ya. Jadi al-madba' Darul Bukhari kadzalika bil Madinatil Munawwarah. Baik, naqra awalan muqaddimah li hadzal kitab alladhi allati qaddamaha al-muhaqqiq, ya, Dr. Abdul Karim Ibn Sonitan, ya, Al-Umari Al-Harbi. Jadi ini langsung ada muqaddimah dari sang pentahqiq, ya. Apa yang dikatakan oleh pentahqiq? Qala al-muhaqqiq, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بعد الحمد والصلاة على رسول الله ثم قال أما بعد فإن خزائن المكتبات في مختلف أنحاء العالم لا تزال تزخر بعشرات الآلاف من المخطوطات الإسلامية. فكأنه قدم في هذه المقدمة عن أهمية المخطوطات الإسلامية. Ya. Ini beliau membuat mukaddimah terkait dengan fakta akan pentingnya manuskrip-manuskrip Islam yang dilakukan tahqiq. Al-Makhtutat al-Islamiyah ini manuskrip-manuskrip terkait dengan peradaban keilmuan Islam. Alladzi khallafaha ulama'un al-akhyar. Yang ditinggalkan para ulama terdahulu. Wasattaru fiha ibda'atihim wa mala'uha bisyatta anwa'il ulumi wal ma'arif. Wa hiya sarwa allati tarakuha wara'ahum, ya, yang mereka tinggalkan berupa beragam ilmu untuk generasi setelah mereka. Wara'ahum itu maksudnya generasi ya zaman kita dan zaman-zaman setelah kita. Wallati la tazal ajyalul mutalahiq allati atat ba'dahum tashhadu li ulaika ulama bil manzil al marmuqah allati wasalu ilaiha fil ilmi wat ta'lif wal kitabah. Yang mana kita melihat ya bahwa mereka berada dalam kedudukan yang sangat tinggi ya, karena keilmuan dan at-ta'lif wal kitabah dan juga at-ta'lif wal kitabah istilahnya kontribusi mereka dalam penyusunan ilmu, penulisan ilmu dan seterusnya. Ya. Wal yaum uqaddimu laka akhil qari wahidan min tilkal kutub allati baqiyat habisatan fil maktabat qurunan iddah. Nah, ini kemudian beliau setelah menjelaskan ya tentang akan pentingnya turos, akan pentingnya makhtutat Islamiyah yang harus dijadikan sebagai referensi bagi generasi hari ini, baru beliau kemudian mengatakan bahwa karena itulah beliau kemudian berusaha untuk mentahqiq ya satu kitab yang digambarkan habisatan fil maktabat qurunan iddah, yang terpenjara, habisa yang tersembunyi ya di dalam perpustakaan manuskripnya maksudnya ya, dalam masa yang cukup lama. Wa yasha'ullahu ta'ala alla yakhruju hadzal kitab illa ba'da alfi 'am min wafati muallifi rahimahullah taala. Dan Allah berkehendak bahwa kitab ini la yakhruju hadzal kitab illa, tidaklah dikenal buku ini yaitu tadi kitab Al-Lubab ya, kecuali setelah kurang lebih 1000 tahun nah, sejak penulisnya ini wafat. Hadzal kitab alladhi baina yadayka yu'addu wahidan min ahammi masadir al-fiqh asy-Syafi'i al-mutaqaddimah. Sebelumnya ini saya karak dulu ya. Allah yakhruju hadzal kitab illa ba'da alfi 'am. Maksudnya mungkin tidaklah ditahqiq ya, dilakukan proses kajian ya kecuali setelah 1000 tahun wafatnya sang mu'allif. Bukan berarti tidak ditemukan ya, tentu kitabnya ada manuskripnya gitu, tapi baru dilakukan proses tahqiq ya. Baik. Hadzal kitab alladzi baina yadayka yu'addu wahidan min ahammi masadir fiqh asy-Syafi'i al-mutaqaddimah wallati tamada 'alaiha fuqaha asy-Syafi'iyyah. Ya, salah satu referensi paling penting khususnya dalam ilmu fikih, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Wa musannifuhu fi kitabati mu'allafatihim fa akhadhu an hadzal kitab wa iqtabasu minhu wa afadu minhu ifadatan kabira. Baik, yang sering dijadikan rujukan ya oleh kalangan ulama Syafi'iyah. Inna kitab al-Lubab lil 'allama Abil Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Mahamili Syafi'i al-mutawaffa sanata 415 hawa katsiran min al-masail al-fiqhiyah wal qawaid wal dhawabit wal furuq. Nah, di dalamnya terdapat berbagai macam materi terkait dengan masalah fikih, bukan hanya itu saja tapi juga kaidah-kaidah dan dhawabit. Dhawabit juga disebut kaidah sebenarnya, kaidah yang khusus dalam satu mazhab. Kalau qawaid ini kaidah yang lintas mazhab. Wal furuq juga ada ilmu tentang furuq fiqhiyah ya, perbedaan-perbedaan terkait dengan mustalahat, terkait dengan hubungannya dengan ilmu lain ya. Wal istithna'at wa ghairuha minal funun, dan juga berbagai macam keilmuan-keilmuan lain yang khususnya terkait dengan masalah fikih.
Fahuwa kitabun syamil li jami' abwabil fiqhi wa bi uslubin mutanawwi'ah tajzabul qari' ila istifadati minhu wa muwasalatul bahthi fi tanayahu an masail qad la yajiduha fi ghairi hadzal kitab. Jadi beliau menggambarkan kitab ini memiliki metodologi penyusunan yang beragam yang membuat sang qari dalam kitab ini akan tertarik untuk mengkajinya. Ya. Wa ya'lamullahu ta'ala madal juhd alladhi bazzaltuhu fi tahqiqi hadzal kitab lakinna aunallahi ta'ala wa tawfiqahu huwa alladhi dafa'a bi ila muwasalati tahqiqihi wa ikmalihi ila akhirih. Ya, ini beliau menyandarkannya kepada pertolongan Allah. Ya, Allah Maha tahu tentang bagaimana usahaku dalam melakukan tahqiq ini, tapi yang jelas adalah atas dasar pertolongan Allah lah ya kitab ini bisa diselesaikan pentahqiqannya. Walau i'tamattu ala juhdil muqil wa fahmil qasir lama haqqaqtu baban min abwabihi walakin kamakil. Ya, karena kalau kemampuan hanya disandarkan kepada manusia, maka tentu hal ini tidak akan bisa dilakukan. Ya, bagaimana dikatakan idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yujni alaihi ijtihaduhu. Ya, fa awwalu ma yujni alaihi ijtihaduhu. Kalaulah bukan atas dasar kebantuan dari Allah ya atas seseorang, maka tentu yang pertama kali akan melakukan kesalahan adalah ijtihadnya. Ya, yujni alaihi itu jinayah, melakukan kesalahan, melakukan dosa. Itu adalah ijtihadnya. Nah, maka seorang muslim seakan harus kemudian menyandarkan setiap hasil dari suatu pekerjaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. فأشكر الله تعالى على ما أمدني به من العون والتوفيق حتى أتممت تحقيق هذا الكتاب فإن كنت قد وفقت إلى الصواب فذلك بفضل الله تعالى وكرمه أولا وآخرا وإن كان غير ذلك فحسب أني بذلت جهدي وأسأل الله تعالى العفو عن الزلات والصفح عن الحفوات إنه قريب مجيب الدعوات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Baik, ini sebagai penutup ya tentunya bentuk tawadhuan dari seorang muhakkik ya. Bahkan bukan hanya muhakkik, dari seorang mu'alif kitab juga hakikatnya menyandarkan setiap kebaikan kepada Allah, dan jika ada kesalahan maka itu termasuk kekurangan sebagai seorang manusia. Baik, idzan hadhihi muqaddimah ya ba'dul asya' takallama 'alaiha al-muhakkik ya, khususnya terkait ahamiyah tahqiq al-makhtutat al-islamiyah ya. Wa bi khassah fi ma yata'allaq bil ulum asy-syar'iyyah. Baik, wal'an al-qism ad-dirasi. Setelah muqaddimah, sang muhakkik kemudian melakukan kajiannya. Nah, wa fil qism ad-dirasi ja'alahu faslain ya. Beliau membuat dua pasal. Al-fasl awal hayatul musannif yaitu Syekh Abdul Hasan Al-Mahamili, wal fasl tsani dirasatul kitab. Kita langsung ya kepada dirasatul kitab. Ya, nanti kalau ada sisa waktu baru kita baca sekilas hayatul musannif. Kita langsung kepada dirasatul kitab terkait dengan proses tahqiq dari kitab Al-Lubab ini. Ya. Baik. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Ya, Talibat? Ada yang mau bertanya dulu? Suaranya masih jelas? Kita lihat, suaranya masih jelas? Nah, Ustaz. Nama apa? Ada yang mau nanya? Oh, enggak? Baik, ya. Kita baca dirasatul kitab. Al-fasl tsani. Ya, sebelum nanti kita baca biografi dari Abdul Hasan Al-Mahamili. Dirasatul kitab wa fihi khamsatu mabahis nisbatul kitab ilal musannif. Nah, ini ya talibat, ya dirasatul kitab ini termasuk bagian dari kajian tahqiq ya. Artinya kalau seseorang mentahqiq kitab ya paling tidak ada hal-hal yang harus dia jelaskan ya terkait dengan proses tahqiqnya ini. Pertama adalah ini yang paling sulit sebenarnya, nisbatul kitab ilal musannif. Jadi dia harus membuktikan, ya harus punya argumentasi bahwa memang kitab yang dia tahqiq itu betul-betul betul-betul dinisbatkan kepada sang pengarangnya. Ya, kalau kita Al-Lubab berarti kepada
Abul Hasan Al-Mahamili. Jadi dia memastikan hal tersebut ya. Karena bisa jadi banyak kitab yang malah diragukan penisbatannya kepada sang musannif, mungkin karena jadi istilahnya itu dia masnu' wa maudhu'un ya al-musannif. Jadi kitab yang dianggap merupakan kitab yang berisi kedustaan gitu ya, artinya bohong dinisbatkan kepada sang musannif ya. Bisa jadi karena musannifnya adalah orang yang terkenal, maka kemudian agar bukunya ini juga banyak yang membeli misalnya, akhirnya dinisbatkan kepada musannif, padahal bisa jadi itu bukan pengarangnya ya. Nah, jadi nisbah ini juga penting dalam proses tahqiq ya. Kemudian secara khusus ya dikaji juga terkait dengan kontennya, makanatul lubab 'inda fuqaha Syafi'iyah ya, bagaimana kedudukan kitab Al-Lubab ini khususnya dalam fikih mazhab Syafi'i ya. Lalu baru manhajul musannifil kitab. Nah, ini juga kajian yang juga cukup mendalam ini bagi seorang muhakkik. Dia juga harus meneliti bagaimana metodologi Imam Al-Mahamili ya di dalam penyusunan kitabnya, ya, metodologi, sistematikanya dan seterusnya. Nah, kemudian sebagai informasi wasun nusqatainil khattiyatain ya, ada sifat manuskrip yang dikaji, lalu bagaimana proses tahqiq yang dilakukan oleh muhakkik. Jadi paling tidak secara khusus ya, kajian yang bersifat konten itu ada 3. Ini kajian yang bersifat konten. Konten itu artinya kandungan dari kitab ya. Nisbatul kitab ila musannif, makanatul kitab inda fuqaha Syafi'iyah atau inda ay ilmi minal ulum asy-syar'iyyah allati tata'allaqu bihadzal kitab ya. Lalu kemudian manhaj di dalam penulisan kitab oleh sang musannif. Nah, sedangkan kalau yang terakhir ini maka masuk dalam wilayah kajian atau metodologi dalam melakukan tahqiq ya. Jadi sifatnya ini adalah kajian tahqiq filologinya, sedangkan kalau yang pertama adalah konten atas kajian tahqiq. Makanya kan mungkin kalian sudah mendapatkan ya teori filologi pada semester yang lalu, bahwa yang namanya kajian filologi bukan hanya sekedar mengalihkan suatu tulisan yang merupakan hasil tulisan tangan kepada komputerisasi, bukan itu saja ya, tapi juga mengkaji al-dzuruf wal mulabasat wal ahwal allati hawat ya fi hawat hadal kitab, juga mengkaji bagaimana kondisi budaya, bagaimana kondisi politik ekonomi, kondisi yang melatari ya atau yang mengingkari proses penyusunan suatu manuskrip yang ditahqiq. Nah, itu kan kajian sejarah juga sebenarnya. Makanya ilmu filologi bisa dikategorikan juga bagian dari ilmu budaya, karena ilmu dalam rangka untuk mempelajari budaya lahirnya kitab tersebut ya, atau dalam bahasa kita adalah ilmu antropologi. Ya, atau ilmu sejarah juga, bahkan termasuk ilmu sastra, bahkan ilmu sastra sebenarnya yang lebih dominan ya, ilmu sastra ya. Karena sekali lagi ini bukan hanya proses pengalihan dari suatu kitab ya dari tulisan tangan kepada komputer, tapi juga kajian atas latar belakang kitab itu muncul. Baik, nah sekarang kita lihat nih bagaimana latar belakang kitab ini ya dalam kajian Syekh Ad-Doktor Abdul Karim Al-Umari Al-Harbi. Al-Mabhas awal nisbatul kitab ilmu musannif. Ya. Ini apakah benar kitab ini betul-betul bisa dinisbatkan kepada sang musannif, yaitu Imam Abul Hasan Al-Mahamili Asy-Syafi'i. Taqaddama anna Al-Mahamili rahimallahu taala qad sannafa iddata kutubin. Nah, ini yang belum kita baca ya. Jadi beliau memulai dengan mengatakan bahwa Imam Al-Mahamili secara pasti memang sudah menulis ya beberapa kitab fiqh dalam bidang fikih. Minha maqtasara fihi ala madhhabil Imam Asy-Syafi'i wa lam yatatarraf fihi ila dzikri aqwal madzahib al-ukhra illa ma nadar. Ya, sebagian kitab fikih yang beliau tulis sifatnya mukhtasar, ringkasan saja, yang tidak atau yang mengkhususkan hanya untuk mazhab Syafi'i tanpa mengkaitkannya dengan mazhab yang lain. Wa minha ma sannafahu ala tariqatil khilaf ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga kitab fikih yang ditulis berdasarkan metodologi ilmu khilaf, yaitu melakukan perbandingan mazhab. Wa kitabul lubab alladzi baina aydina min an-naw'il awwal. Nah, teori atau informasi yang kita dapati dalam kajian sang muhakkik adalah bahwa kitab Al-Lubab fil Fiqh Syafi'i ini dikategorikan sebagai kitab dengan
penyusunan ilmu fikih berdasarkan metode mukhtasar, ya. Jadi atau ikhtisar. Jadi hanya mencukupkan kepada satu mazhab saja tanpa mengkaitkan dengan mazhab yang lain illa manadar, ya, kecuali memang ada mungkin beberapa masalah yang dikaitkan dengan mazhab lain karena suatu kebutuhan. Tapi secara umum adalah hanya terkait dengan mazhab Syafi'i. Jadi bukan kitab berdasarkan thariqatul khilaf, ya, tapi mukhtasar waqtisar. Nah, walaupun mukhtasar tapi di halamannya sudah sampai 504. Wala'allahu asgharu musannafatiha jum'an. Nah, bahkan kata sang muhakkik, bisa jadi ini kitab yang paling ringkas yang ditulis oleh sang musannif Al-Mahamili. Kitab yang paling sedikit halamannya. Nah, padahal ini sekali lagi 504 ini. Mungkin 504 ini 100-nya diantaranya adalah tahqiq, sedangkan 400-nya isi kitab. Jadi sekitar 400-an halaman ini, ya, kitab dari Syekh Al-Mahamili ini. Baik. Wa ma'adzalika fahuwa aktsaru kutubil musannifi nisbatan ilaihi yaqajullu man sataru hayatal mahamili wa tarjamu lahu fi kutubihim nasabu hadza kitab ilaihi. Nah, meski demikian, ya, kitab ini menurut kebanyakan atau di antara kitab-kitab yang memang secara umum bisa dinisbatkan kepada sang musannif, gitu, ya. Dan bahkan banyak yang melakukan penulisan biografinya yang menerjemahkan kehidupannya, maksudnya menulis biografi sang al-imam, yaitu Abul Hasan al-Mahamili, menyepakati bahwa kitab ini dinisbatkan kepada al-Mahamili. Wa tamma tariqa ukhra fi nisbati hadha kitab ilaihi wa dzalika bi'timadi fuqaha Syafi'iyah alaihi. Dan di samping itu, jadi gini, ya, argumentasi untuk mengatakan kitab ini dinisbatkan kepada Syekh Al-Mahamili ada beberapa argumentasi atau ada beberapa dalil. Yang pertama adalah biografi-biografi yang menulis tentang Syekh Al-Mahamili, ya, itu memang mengatakan kitab Al-Lubab ini karya dari Al-Mahamili. Ini satu. Yang kedua, bahwa para ulama fuqaha Syafi'iyah, ya, para fuqaha Syafi'iyah yang hidup semasanya atau setelahnya itu mengatakan atau menjadikan kitab Al-Lubab ini sebagai salah satu referensi, ya, sebagai salah satu yang mereka rujuk dalam persoalan-persoalan fikih, ya, dan mereka juga mengatakan bahwa kitab itu adalah karya dari Syekh Al-Mahamili, ya, wa rabatahumul wasit bainal Lubab wa bainal Mahamili. Jadi artinya ketika ulama Syafi'iyah misalnya mengatakan qala al-Mahamili fil Lubab, nah itu sudah menunjukkan bahwa kitab Al-Lubab ini memang karya Al-Mahamili. Jadi ada dua argumentasi, ya, yang disampaikan kata Syekh Abdul Karim Al-Umari bahwa kitab ini memang bisa dinisbatkan kepada Al-Mahamili. Yang pertama dari biografinya yang menjelaskan kitab itu adalah karyanya, dan yang kedua dari rujukan para ulama Syafi'iyah yang menisbatkan kitab itu kepada Al-Mahamili dalam kajian fikih mereka. Fatalakhasa mimma dzakartu tariqani fi nisbati kitabil Lubab ila Al-Mahamili. Nah, karena itulah kata Syekh Abdul Karim, ya, beliau meringkas ada dua metode, ada dua argumentasi tadi, ya, kemudian yang menjadi dua metode untuk menetapkan bahwa kitab ini memang karya dari Al-Mahamili. Yang pertama, nisbatul kitab ilaihi asna'at tarjamah lahu, ya, bahwa kitab ini memang dinisbatkan kepadanya ketika kita membaca biografi dari sang penyusun dari beberapa kitab, ya. Wa qad nasaba ilaihi kullun min. Nah, di antara ulama sejarah, ulama yang menulis biografi, ya, para ulama terdahulu adalah yang menisbatkan kitab ini kepada Al-Mahamili. Nah, ini kalian kalau misalnya nih nulis skripsi, ya, lalu kemudian ingin menjelaskan biografi seorang tokoh misalnya yang kalian rujuk, nah ini beberapa kitab yang bisa menjadi referensi untuk kalian rujuk biografinya. Walaupun di sini nanti ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, ya. Misalnya yang bersifat umum misalnya adalah Ibnu Khallikan, ya, fi Wafayatil A'yan. Kemudian Az-Zahabi fi Siyar A'lamin Nubala, Was-Safadi fi Al-Wafi bil Wafayat, wal Yafi'i fi Mir'atul Jinan. Nah, ini kitab-kitab yang secara umum membuat biografi para ulama, ya, tentunya lintas mazhab, ya. Tapi kalau secara khusus yang terkait dengan mazhab Syafi'i, Ibnu Subki fi Tabaqat Syafi'iyyah Al-Kubra, wal Asnawi fi Tabaqat Syafi'iyyah, wal Hafidz Ibnu Katsir
Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ini secara umum ya. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Katsir punya kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Jadi Ibnu Katsir termasuk Syafi'i juga mazhabnya. Beliau menulis kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Wal Haji Khalifah fi Kashfiz Dzunun. Nah, ini masyhur. Wa Ismail Basha fi Hadiyatul Arifin ya. Wa Zirikli ya, Khairuddin Az-Zirikli fi Al-A'lam. Wa Umar Ridha Kahala fi Mu'jamil Mu'allafin. Wa Fuad Saskin ya fi Tarikh Turathil Arabi. Nah, ini ada orientalis Wabrukman ya fi Tarikhil Adab Al-Arabi. Nah, ini Tariqah al-ula dalam penisbatan kitab Al-Lubab kepada Syekh Al-Imam Abdul Hasan Al-Mahamili. At-tariqah ats-tsaniyah nisbatu ilaihi bin naqli wal iktibasi minhu. Ya, penisbatan kepada Syekh Al-Mahamili dari kitab-kitab fikih, khususnya yang memang menisbatkan ketika mereka membahas suatu materi fikih tertentu kepada kitab Al-Lubab dan kemudian dikatakan itu karya Al-Mahamili. Fayanussul fuqaha fi kutubihim ala nisbati ilaihi bi ibarah. Nah, maka kemudian para ulama fikih khususnya mazhab Syafi'i yang menisbatkan ya dalam kitab-kitab yang mereka tulis ya ketika mereka rujuk Al-Lubab sebagai karya Al-Mahamili, mereka berkata qala Al-Mahamili fi kitabihi Al-Lubab au fil Lubab. Qala Al-Mahamili fi kitabihi Al-Lubab au qala Al-Mahamili fil Lubab. Nah, ini berarti mengisyaratkan kitab Al-Lubab memang karya dari Al-Mahamili. Wa nahu hadhihi ibarah ya. Fatarbitu hadhihi lafdhah bainal kitab wa bainal musannifihi ya, maka kemudian bisa dipastikan kitab itu dinisbatkan kepada sang musannifnya ya. Wa mimman nasaba ilaihi, siapa saja yang menisbatkan dalam kitab mereka bahwa Al-Lubab karya Al-Mahamili, Al-Imam An-Nawawi fi Raudhah ya, Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin. Kemudian dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Kemudian As-Subki fi Takmilatil Majmu'. Nah, Imam An-Nawawi ini menulis kitab syarah atas Al-Muhazzab ya, karya Asy-Syairazi, tapi beliau tidak menyelesaikannya karena keburu wafat, lalu disempurnakan oleh As-Subki ya dalam kitab Takmilatul Majmu'. Tapi As-Subki ini juga tidak selesai juga ya, beliau juga kemudian wafat dan belum menyelesaikan apa yang dilanjutkan oleh apa yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian yang ketiga baru nanti diselesaikan oleh Al-Muti'i. Jadi kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab itu ada 3 pengarangnya, Al-Nawawi, As-Subki dan Al-Muti'i. Kemudian Al-Ala'i fil Majmu'ul Mazhab wa Ibnu Subki fi Al-Ashbah wan Nadha'ir wal Adra'i fi ta'liqatihi 'ala al-Majmu' waz-Zarkashi fi I'lam as-Sajid wal Hafidz Ibnu Hajar siapa ini? Fi risalati Kashfus Satar an Hukm as-Shalah ba'da al-witri. Wallahu a'lam. Ibnu Hajar siapa? Bisa jadi ini maksudnya kalau Al-Hafidz masyhur ya, berarti maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Karena ada juga dalam mazhab Syafi'i itu yang juga sebagai ulama besar, Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau dari kalangan ulama yang fokus dalam ilmu hadis, ada juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu 3 ulama yang berbeda. Tapi kalau disebutkan Al-Hafidz, nah ini biasanya masyhur adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga bermadzhab Syafi'i. Kemudian Al-Aqfahashi ya, fil Irsyad wa Al-Khatib Asy-Syirbini fi Muqnil Muhtaj. Nah, ini beberapa karya fikih khususnya dalam mazhab Syafi'i yang menisbatkan kitab Al-Lubab kepada Al-Mahamili. Fatabayyana min dzalika kulluhu thubutu nisbati kitabil Lubab ila al-'allama al-faqih al-Mahamili thubutan jaziman bil idafati ila itsbati anwar kitab ala ghilafi mansuba ila al-Mahamili rahimahullah taala. Ya, jadi ini menjelaskan secara pasti bahwa kitab itu bisa dinisbatkan kepada Al-Mahamili. Nah, yang ketiga, argumentasi yang ketiga juga adalah cover-cover dari manuskrip yang beliau tahqiq memang ya ditulis di atas cover tersebut bahwa kitab itu karya Imam Al-Mahamili. Jadi ada di covernya Al-Mahamili menjelaskan ini karya Al-Mahamili. Jadi ini bisa sebagai tambahan ya bahwa penisbatannya ada 3 metode atau ada 3 argumentasi. Nah, tetapi yang jadi persoalan memang ada juga yang kemudian meragukan ini ya. Tapi ini dianggap kategori kalamun syadz ya, kalam atau perkataan yang dianggap menjelisihi ya kesepakatan jumhur. Ghairu anna Taqiyuddin Ibnu Qadi Syuhbah
Dzakara fi kitabihi Tabaqatus Syafi'iyah anna kitab al-lubab li hafidil musannif. Nah, tapi ada di antara ulama yang hidup pada abad al-qarn ats-tasi ya, al-mutawaffa sanah 851 yaitu Qadi Taqiyuddin Ibnu Qadi Syuhbah. Taqiyuddin Ibnu Qadi Syuhbah yang mengatakan dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah anna kitab al-lubab li hafidil musannif. Ma mana hafid ya talibat? Kitab ini kata Taqiyuddin Ibnu Qadi merupakan karya hafidul musannif. Ma mana hafid ya talibat? Ya talibat, ya talibat ajibna jama'atan, ma mana hafidul musannif? Ya talibat, hal antunna ma'i? Nah, Ustaz. Ma mana idzan hafidul musannif? Ma makna hafidul musannif? Arafna? Cucu pengarang, Ustaz. Cucu laki-laki. Cucu musannif. Jadi cucu siapa ini? Pengarang. Pengarangnya siapa? Cucu pengarang. Ya, siapa? Yang dimaksud pengarang siapa? Muhammad Al-Mahali. Al-Mahamili. Abul Hasan Muhammad Al-Mahamili. Al-Mahamili. Nah, jadi Taqiyuddin Ibnu Qadi Syuhbah itu menyelisihi jumhur yang tadi sudah disebutkan ya, dan mengatakan bahwa kitab Al-Lubab ini malah ditulis oleh cucu dari Abul Hasan Al-Mahamili ya. Jadi bukan oleh Al-Mahamili sendiri, yaitu Yahya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Mahamili walaysa li Abil Hasan Al-Mahamili. Jadi ini istilahnya diselisihi lah oleh Taqiyuddin Ibnu Qadi Syuhbah ya. Tapi kata sang muhaqqiq wa hadza kalamun syadzatihi Ibnu Qadi Syuhbah. Tapi ini pendapat yang syadzah itu yang menyimpang lah ya. Artinya tidak sesuai dengan fakta dan argumentasi yang lebih kuat. Ya, an kulli man tarjama lil musannif min as-sabiqin wal lahiqin haitsu ajma'u ala nisbati kitabil lubab lil mahamili, yaitu menyelisih apa yang telah disepakati oleh kebanyakan penulis biografi ya, apakah yang terdahulu ataupun yang baru-baru ini, bahwa kitab Al-Lubab karya Al-Mahamili itulah mereka sepakati. Fahum yadhkurunahu fi idadi muallafatihi wa yaquluna lahu at-tasanif al-masyhura minha al-majmu' wal muqni' wal lubab wa ghairiha. Fahum yansibuna jami' hadhihi musannafat ilaihi wa min dimniha Al-Lubab. Nah, jadi para penulis autobiografi ini rata-rata mengatakan kitab Al-Lubab karya dari Al-Mahamili. Wa yatlifuna 'ala al-musannif Abul Hasan Al-Mahamili au Ibn Al-Mahamili wa yusidunahu huwa duna siwahu, dan juga dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Mahamili namanya yang diringkas atau Ibnul Mahamili. Karena cucunya juga Al-Mahamili juga pastinya gitu ya. Tapi tidak dikenal dengan nama Abul Hasan Al-Mahamili ya. Jadi ini menunjukkan bukan cucunya yang menulis. Wa yusudunahu wa duna siwahu. Maka ini menunjukkan bahwa kitab itu memang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Mahamili, yaitu Ahmad ibn Muhammad Al-Mahamili. Faqad nassa 'ala hadha Syafi'i anfusahum faqalu wa haitsu yutlaqul mahamili fa huwa al-murad ay al-musannif. Maka kalau ulama Syafi'i juga menyepakati itu, kalau dikatakan siapa yang dimaksud dengan Al-Mahamili, ya, banyak yang punya nama Al-Mahamili gitu ya. Maka ini kalian kalau belajar fikih Syafi'i ataupun fikih 4 mazhab yang lain ya, kadang kalian harus mengetahui nih bahwa mereka itu punya mustalahat khassah di dalam kitab-kitab fikihnya. Ya. Jadi kalau misalnya yutlaqu ala, jika disebutkan siapa tokoh tertentu misalnya ya yutlaqu ya, misalnya seperti asy-syaikhan ya yutlaq ala man gitu, dalam mazhab apa disebutkan asy-syaikhan. Kalau dalam mazhab Syafi'i maka asy-syaikhan itu maksudnya bukan Bukhari Muslim ya, kalau itu dalam ilmu hadis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i asy-syaikhan itu adalah An-Nawawi dan Rafi'i. Yutlaqu ala Rafi'i wan Nawawi ya kalimat asy-syaikhan. Jadi pemutlakan suatu istilah ini juga memiliki maksud khusus setiap mazhab itu ya. Nanti dalam mazhab Hanafi beda lagi, dalam mazhab Maliki beda lagi. Nah, maka begitu juga istilah mahamili.
Ya, yang memiliki nama Al-Mahamili ini banyak, termasuk cucunya juga, termasuk anaknya juga itu memiliki nama Al-Mahamili. Ya, menisbatkan kepada Al-Mahamili. Kita nggak tahu nih, belum kita baca dasarnya Al-Mahamili datang dari mana. Apakah ada satu tempat atau suatu kabilah atau apa ya. Tapi intinya kalau dalam madzhab Syafi'i, istilah Al-Mahamili ini itu sudah dimutlakkan untuk secara khusus, maksudnya adalah Ahmad bin Muhammad Al-Mahamili, ya, atau Abul Hasan Al-Mahamili. Jadi tidak ada istilah untuk menyebut Mahamili kecuali kepada Abul Hasan Al-Mahamili, meskipun keturunannya juga memiliki nisbat kepada Al-Mahamili. Baik, fala'alla ma dzakara Ibnu Qadhi Syubah wahmun minhu rahimanallahu taala wa iyyahu. Jadi ini bisa dikatakan mungkin kekeliruan yang tak disengaja lah. Baik, al-mabahatus tsani, makanatul lubab 'inda fuqaha Syafi'iyah. Bagaimana kedudukan kitab al-lubab ini dalam mazhab Syafi'i. Yu'tabaru kitab al-lubab lil mahamili wahidan min ahammil masadir mutaqaddimah fil fiqh Syafi'i. Ya, termasuk salah satu referensi ketua dari mazhab Syafi'i. Walidzalika i'tamada 'alaihi fuqahul mazhab wa afadu minhu wa naqalu 'anhu katsiran min al-masail al-fiqhiyyah al-far'iyyah wal dhawabit wal qawaid al-fiqhiyyah wa ja'alahu katsirun min musannif asy-Syafi'iyyah fi muqaddimati mawaridihim allati i'tamadu 'alaiha fi kitabati musannafatihim. Nah, jadi ini termasuk referensi kitab para ulama Syafi'i generasi selanjutnya ya, yang sangat sering dirujuk. Wa bi khassa al-Alla'i fi kitabihi alladhi abda'a fihi al-Majmu'ul Madhhab fi Qawaidil Madhhab. Al-Majmu'ul Mudhhab. Al-Majmu'ul Mudhhab fi Qawaidil Madhhab, ya. Khususnya kitab al-Alla'i dalam al-Majmu'ul Mudhhab fi Qawaidil Madhhab. Wa min khilali nadhra sari'a fi kutubil fiqh Syafi'i allati baina aydina. Ya, kalau kita membaca secara cepat saja ya terhadap beberapa kitab Syafi'iyah yang lain yang muncul setelah masa Al-Mahamili, ya, yanduru an najid wahidan minha lam yanqul anhu. Sangat sedikit kita akan menemukan kitab-kitab fikih Syafi'iyah yang tidak merujuk, sedikit yang tidak merujuk, artinya kebanyakan merujuk ya kepada karya Al-Mahamili atau merujuk kepada pendapat Al-Mahamili. Au yaqtabis minhu fa ala sabil misal al-hasr. Maka ini sebagai contoh saja, naqal al-Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhah. Ini sampai beberapa kali Wakil Majmu' ya, wa Rizal Ibnu Al-Waqil dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair, Al-Ala'i dalam Al-Majmu'ul Mudhhab, As-Subqi dalam Takmilatul Majmu', wa Ibnuhu ya Ibnu Subqi. Jadi Imam As-Subqi punya anak juga namanya Ibnu Subqi ya. Dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair, ya, kemudian juga dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, Az-Zarkashi dalam I'lamus Sajid, Al-Affahashi, ya, Al-Isad, ya, Jalal As-Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nazair. Nah, ini beberapa kitab ulama Syafi'iyah yang merujuk kitab Al-Lubab, ya, karya Al-Mahamili. Kullu dzalika yadullu ala anna kitab Al-Lubab qad istalla makana ilmiyah hamma baina mu'allafat al-fiqhiyah fil madhhab Syafi'i. Nah, ini semua menunjukkan bahwa kitab Al-Lubab telah menduduki tempat yang cukup penting nih di antara beberapa karya ulama Syafi'iyah yang juga terpenting juga. Ini kita penting juga dalam madzhab Syafi'i ya, tapi merujuk kitab Al-Mahamili menunjukkan arti pentingnya Al-Lubab. Hadza wa qad itana al-mutaakhiruna min asy-Syafi'iyyah bi kitabil Lubab wa awlawuhu ya wa awlawuhu ya inayatan khassah ya. Nah, kemudian di samping kitab itu dirujuk ya. Jadi begini, bisa kita ringkaskan begini ya, Tholibat. Maka natul kitab ini ya yang pertama adalah dirujuk oleh beberapa kitab penting nih ya, dijadikan sebagai referensi beberapa kitab penting dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang kedua ya, sebagian ulama Syafi'i mutaakhirin melakukan kajian khusus terhadap kitab Al-Lubab. Dalam bentuk apa? Pertama dalam bentuk bisa ikhtisar. Jadi kitab Al-Lubab dilakukan ringkasan, ya, diringkas oleh ulama selanjutnya. Misalnya seperti apa yang dilakukan oleh Waliyuddin Ahmad Ibn Abdurrahim Ibn Husain Abu Zur'ah, ya, Ibnul Hafidh Al-Iraqi, wasammahu Tanqihul Lubab, wa fi maktabati musawwara an asli fi Zahiriyah bin Dimashq. Ya. Jadi diringkas oleh Abu Zur'ah ya dalam kitabnya Tanqihul Lubab. Kemudian wa qasyarah hadzal mukhtasar. Nah, mukhtasar ini disyarah. Jadi mukhtasar dari Abu Zur'ah kemudian disyarah oleh Mukhtasar Lubab ya oleh Abu Zur'ah, disyarah oleh Burhanuddin Ibrahim Ibn Musa Al-Karfi Asy-Syafi'i. Wa syarah aidan Jalaluddin Muhammad Ibn Abdurrahman As-Siddiqi Asy-Syafi'i. Nah, mukhtasar ini juga disyarah oleh Jalaluddin
Muhammad bin Abdul Rahim ya. Kemudian ikhtasara tankihul lubab. Nah, kemudian tankihul lubab yang merupakan mukhtasar dari al-lubab di mukhtasar lagi ya, diringkas lagi. Nah, diringkas lagi oleh Asy-Syaikh Zakaria Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Ansari ya, Asy-Syafi'i dengan nama Tahrir Tankihul Lubab. Tahrir Tankihul Lubab. Jadi al-lubab mukhtasar ya menjadi Tankihul Lubab, diikhtisar lagi oleh Zakaria Al-Ansari menjadi Tahrir Tankihul Lubab. Thumma syarh Asy-Syaikh ya Zakaria mukhtasaru hadza wa sammahu Tuhfatul Tullab bi syarhi Tankihul Lubab. Nah, oleh Syekh Zakaria Al-Ansari ya mukhtasar dari Tankihul Lubab itu disyarah ya. Jadi mukhtasar ringkasan dari Tankihul Lubab itu disyarah oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dengan nama Tuhfatul Tullab bi syarhi Tahrir Tankihul Lubab. Nah, ini yang mereview kitab ya. Siapa tadi itu? Yang mereview kitab tadi siapa ya? Ya, Thalibat. Yang mereview kitab tadi siapa? Nah, Ustadz, ada Aulia, ada Farida, sama Diva. Aulia atau Farida atau Diva. Kalau bisa ya, kalau bisa nih. Malah saya mungkin mengatakan apa namanya wajib lah kalian lakukan. Dibuat ini apa? Dibuat semacam tasjir ya, dibuat semacam apa istilahnya itu? Apa tasjir itu? Dibuat semacam matrik lah ya, kayak akar-akar gitu terkait dengan kitab ini, kitab Al-Lubab ini. Paham nggak si Aulia atau tadi siapa? Diva atau siapa lagi gitu. Paham nggak maksud saya dibuat tasjil? Jadi kitab Al-Lubab nanti kalian tulis nih Al-Lubab lil Mahamili, kemudian dibuat dua cabang begini, satu mukhtasar, satu syarah ya. Nah, ini mukhtasarnya adalah Tankihul Lubab, kemudian Tankihul Lubab dimukhtasarkan oleh Zakaria Al-Ansari Tahrir Tankihul Lubab, kemudian dibuat. Jadi kalian buat semacam akar-akar pohon gitu. Ya. Dibuat ringkasan seperti itu. Dibuat gambar, diagram agar mudah diketahui posisi ini syarahnya atau mukhtasarnya dan seterusnya. Paham nggak, Aulia? Atau Ya, Ustadz. Ustadz. dari kita Al-Lubab. Ustadz. Ya. Jadi kita Al-Lubab, tadi saya ulangi nih, kitab Al-Lubab diringkas oleh Abu Zur'ah menjadi Tankihul Lubab. Tankihul Lubab disyarah oleh Burhanuddin Ibrahim dan oleh Jaluddin Muhammad As-Siddiqi. Ya, kemudian Tankihul Lubab diringkas oleh Zakaria Al-Ansari. Nah, yaitu Tahrir Tankihul Lubab. Setelah itu disyarah lagi menjadi Tuhfatul Tullab bisyarhi Tahrir Tankihul Lubab. Ya. Jadi setelah mukhtasarnya di mukhtasar, setelah di mukhtasar disyarah gitu ya. Wa syarahu aidan, dan juga disyarah kitab Tahrir Tankihul Lubab oleh Zainuddin. Ini enggak tahu nih. Iya betul. Jadi yang disyarah ini tahrir ya, bukan kitab tankih. Disyarah juga Tahrir Tankihul Lubab oleh Zainuddin Abdul Rauf Ibn Ali Al-Munawi dalam kitabnya Ihsanut Taqrir bi Syarhi At-Tahrir. Jadi tadi Al-Lubab disyarah jadi Tankihul Lubab, disyarah jadi bukan disyarah. Al-Lubab di mukhtasar jadi Tankihul Lubab, di mukhtasar jadi Tahrir Tankihul Lubab. Nah, Tahrir Tankihul Lubab karya Zakaria Al-Ansari disyarah menjadi Tuhfatul Tullab dan disyarah juga oleh Al-Munawi menjadi Ihsanut Taqrir bi Syarhi At-Tahrir. Ya. Jadi Ihsanut Taqrir ini adalah syarah atas mukhtasar Zakaria Al-Ansari yaitu Tahrir Tankihul Lubab. Waqad wahama Fuad Sazkin ya wa Berkman fi ma zakarahu min anna al-Munawi syarah al-Lubab. Wa sahih. Nah, di sini ada dua peneliti kata Syekh Abdul Karim Al-Umari, ada dua peneliti yang keliru ya, yang keliru dalam menisbatkan karya Al-Munawi yang tadi Ihsanut Taqrir bi Syarhi Tahrir ya. Menurut dua peneliti ini, Fuad Sazkin dan Brockman ya, ini orientalis, bahwa kitab Ihsanut Taqrir dianggap sebagai syarah atas kitab Lubab ya, yaitu karya Al-Mahamili tadi. Padahal yang benar adalah was-sahih annahu, yang benar bahwa Al-Munawi itu mensyarah kitab Al-Ubab fil fiqh Syafi'i wa sammahu Ittihafut Tullab bi syarhi Kitabil Ubab. Jadi Al-Munawi, Abdul Rauf Al-Munawi ini mensyarah kitab Al-Ubab, ini kitab Syafi'iyah yang lain ya.
kitab Syafi'iyah yang lain namanya Ittihafatul Tullab bi Syarhi Kitabil Lubab. Adapun kitab ini Ihsanut Taqrir, maka ini bukan syarah atas kitab Al-Mahamili Al-Lubab, tapi kitab muktasar dari Tanqihul Lubab, yaitu kitab Tahrir Tanqihul Lubab karya Zakaria Al-Ansari. Baik. Wa ala hadza syarah a'ni Tuhfatut Tullab li Syekh Zakaria iddat hawashi. Nah, dari kitab syarah ala hadza syarah, ya, dari kitab syarahnya Syekh Zakaria Al-Ansari tadi, Tahrir Tanqihul Lubab disyarah oleh Zakaria Al-Ansari sendiri dengan nama Tuhfatut Tullab. Nah, saya ulangi, Al-Lubab itu dimuktasar oleh Abu Zur'ah menjadi Tanqihul Lubab. Tanqihul Lubab dimuktasar oleh Zakaria Al-Ansari menjadi Tahrir Tanqih Al-Lubab. Nah, Tahrir Tanqihul Lubab itu disyarah oleh Zakaria Al-Ansari sendiri, pengarangnya sendiri, yaitu menjadi Tuhfatut Tullab. Nah, Tuhfatut Tullab yang merupakan syarah atas muktasar dari Muktasar Al-Lubab ini diberikan hawashi, diberikan syarah juga sebenarnya, tapi syarah yang ringkas, namanya hawashi. Ya, jadi syarah atas asyarhu ala tahrir tanqih ala al-lubab, ya, itu diberikan hawashi oleh beberapa ulama. Nah, hawashi inilah yang hari ini kita kenal secara masyhur dari kalangan Syafi'iyah, ya. Pertama, Hasyiatul Qalyubi, ya, ta'lif Syihabuddin Ahmad Ibn Salam Al-Qalyubi. Kemudian Hasyiyah As-Subari, ya, Syamsuddin Ahmad As-Subari Asy-Syafi'i. Kemudian Minhatul Ahbab bi Syarhi Tuhfatit Tullab, karangan Al-Ajhuri. Kemudian Fathul Karimil Wahhab ala Syarh Tanqihul Lubab, ya, karangan Syamsuddin Muhammad Ibn Daud Al-Annani, ya, kemudian Hasyiatul Mudabiri Al-Awil Madabiri ta'lif Hasan Ibn Ali, ya, Al-Madabiri. Kemudian Hasyiatul Syarqawi, ya, karya Syekh Abdullah Ibn Hijazi Asy-Syarqawi, ya, ini jadi kitab syarahnya Tuhfatut Tullab atas Tahrir Tanqih Al-Lubab itu diberikan hasyiyah beberapa ulama. Ya, hasyiyah ini sebenarnya mirip seperti syarah, ya, bedanya dia sifatnya tidak terlalu detail sebagaimana syarah. Ya, jadi setelah matannya itu Al-Lubab. Ya, matanya itu Al-Lubab. Nah, matanya Al-Lubab ini diringkas oleh Abu Zur'ah menjadi Tanqihul Lubab, menjadi matan juga, ya. Matan dari Tanqihul Lubab diringkas lagi oleh Zakaria menjadi matan juga, yaitu Tahrir Tanqih Al-Lubab. Nah, Tahrir Tanqihul Lubab yang merupakan matan dari ringkasan dua matan sebelumnya itu kemudian disyarah menjadi Tuhfatut Tullab. Nah, syarah dari Tuhfatut Tullab diberi hasyiyah. Jadi kalau dari sisi hierarki itu, ya, dalam kitab-kitab ilmu syariah itu matan dulu, baru syarah, baru hasyiyah. Jadi hasyiyah itu adalah syarhun ala syarhi, ya. Hasyiyah itu adalah syarhus syarah. Jadi matan, syarah, kemudian hasyiyah. Nah, matannya di sini bukan Al-Lubab, ya, tapi Mukhtasar Lubab, yaitu kitab Tahrir Tanqih Al-Lubab. Nah, itu matannya disyarah menjadi Tuhfatut Tullab, kemudian syarahnya diberi hasyiyah dengan beberapa hasyiyah tadi. Yang saya beberapa sering dengar sih ini yang masyhur, Hasyiatul Qalyubi dengan Hasyiyah Asy-Syarqawi. Baik. Kemudian manhajul musannif, ya, ini Syekh Al-Mahami di dalam ta'lif kitab Al-Lubab. Ya, min khilal tahqiq li hadzal kitab al-qayyim wa qira'atihi wa tatabbu' masailihi wa juz'iyatihi allati shamalat mukhtalaf abwabil fiqh ittadaha li anna al-manhaj alladhi salafa al-musannif rahimahullah fi ta'lif kitabihi hadha yatalakhas fi an-nuqat at-taliyah. Nah, ini beberapa poin di dalam metodologi penyusunan kitab Al-Lubab, ya. Kalian kaji sendiri, ya, beberapa yang tadi mereview kitab ini. Nah, ini bagaimana ya? Kalau ringkas-ringkas saja, ya. Kitab Al-Musannif, kitabnya dengan membuka bab taharah misalnya, dan seterusnya. Kedua, metodenya, kemudian mazhabnya Syafi'i, ya. Ketiga, kemudian menyebutkan berapa pendapat mazhab yang dinisbatkan kepada Syafi'i, gitu. 4, 5, nanti kalian baca sendiri. 6, 7, 8, 9, 10. Ini manahid, ya, manahid atau metode Imam Al-Mahamili yang dikaji oleh Dr. Abdul Karim dalam penyusunan kitab Al-Lubab. Kemudian wasfu nuskhatayn al-khattiyatayn lil kitab. Nah, ini manuskrip yang beliau kaji. Nah, ini
panjang ya. Nanti lihat baca saja. Beberapa manuskrip yang beliau kaji, ada 2 nuskhah ya, ada 2 manuskrip. Manuskrip yang pertama ya, nuskhah Maktabah Hagia Sophia At-Turkiyah di Istanbul. Nah, nuskhah yang pertama ini adalah nuskhah yang ada di perpustakaan Hagia Sophia ya. Saat itu masih museum ya, sebelum dibuat menjadi masjid sekarang ini oleh Presiden Erdogan. Nah, ini dulu ada maktabah, di dalamnya terdapat nuskhah Kitab Al-Lubab ya, yang ada di Istanbul, Turki. Kemudian nuskhah yang kedua sebagai perbandingan adalah Nuskhatul Maktabah Al-Zahiriyah di Dimashq ya, perpustakaan Zahiriyah yang ada di Damaskus, Suriah ya. Nah, ini kitab atau nuskhah yang kedua. Nah, itu rujukan beliau. Nah, ini gambaran nuskhahnya. Nah, ini nuskhah dari kitab Al-Lubab ya, Fiqh Syafi'i karya Abdul Hasan Al-Mahamili, Ghilafun Nuskhah. Ghilaf Nuskhatu Al-Ula ya. Ini cover dari naskah yang ada di Hagia Sophia Istanbul, Turki ya. Kemudian ini naskah yang ada di atau ghilaf naskah yang ada di Maktabah Zahiriyah Damaskus ya. Nah, ini yang ada di Istanbul, Turki. Kemudian ini yang ada di Maktabah Zahiriyah Damaskus. Baik. Yang mereview mau menulis ulang nggak ini? Nih, Aulia Ulum dan teman-teman mau nggak menulis ulang nih? 1 halaman ini aja. Aulia dan teman-teman, Diva, Farido, bisa nggak ditulis ulang ini? Kalian bisa baca nggak nih? Ya Allah Ustadz, itu kecil banget Ustadz. Kecil banget Ustaz. Itu kecil banget. Diperbesar. Banyak Ustaz, Ustadz. kecil banget tulisannya. Baik. Tapi gini, yang lain juga ya, ketika nulis review kitab, review kitab pakai bahasa Indonesia, di beberapa halamannya ini kalian copy ya. Paham nggak maksudnya kalian copy? Gini nih, ini kan PDF nih ya, bisa kalian copy begini nggak? Nih, udah copy gini, ya. Paham? Nanti setelah di copy, ya, kemudian di copy lalu dipaskan di copy paste di halaman tugas kalian. Ya, jadi ada 1 halaman seperti ini nanti di beberapa review kalian. Ya, sebagai contoh aja, ini manuskripnya seperti ini, bukan untuk kalian kalian tulis ulang, enggak. Paham ya maksud saya? Ini sebagai lampiran aja. Jadi sebagaimana muhaqqiq kitab ini melampirkan manuskripnya, nah kalian juga melampirkan manuskrip yang direview dalam bahasa Indonesia dari kajian muhaqqiq itu. Paham tuh ya Tolibat? Makanya semua kitab tahqiq ya, kitab yang ditahqiq yang saya pilihkan untuk kalian review itu rata-rata ada ininya, ada contoh naskahnya. Ya, ada contoh naskahnya biar tahu bahwa seperti ini gambaran tulisan tangan yang dilakukan tahqiq ya. Amali fit tahqiq, untuk masalah amali fit tahqiq ini mungkin rata-rata umumnya sama lah ya dengan tahqiq yang kita sudah baca sebelumnya. Tapi ini nanti kaji saja secara cepat saja oleh yang berikut kitab ya. Dan mungkin setelah itu baru masuk kepada kitabnya Al-Lubab fi Fiqh Syafi'i yang dimulai dari ini mukaddimahnya pendek ya. Si Al-Mahamili memberikan mukaddimah yang pendek, langsung masuk kepada Kitabut Thaharah ya, Kitabut Thaharah. Kita lihat sebelum menutup. Nah, ini kitabnya apakah cukup lengkap? Bab Thaharah ya. Bab Thaharah masuk, kemudian bab salat masuk ya. Kemudian selain sholat juga yang paling panjang. Nah, ini bab zakatul fitr. Nah, itu zakat yang lain. Bahkan kemudian kismu sedekah ghanimah, ini masalah jihad, kafarat, fidyah, kitabul hajj, masuk. Berarti kitab ini bukan hanya kitab fikih ibadah saja ya, tapi juga fikih ibadah dan muamalah. Kitabul buyu masuk ya, pasti kalau buyu masuk kemungkinan besar kitabun nikah juga masuk ya. Ini masih terkait dengan muamalah, wasop, ya, kitabul faraid, cukup lengkap nih.
Apalagi kalau faraid udah masuk biasanya juga berbagai macam kitabun nikah ya. Kitabut tolak. Baik, nah ini juga lengkap. Jadi bukan hanya fikih ibadah tapi juga masuk dalamnya fikih muamalah. Jadi lengkap mencakup berbagai macam bab-bab di dalam ilmu fikih. Kitabul hudud, ya, syahadat dan seterusnya ini masuk. Dan terakhir, coba lagi. Baik. Bahkan kitab masalah perbudakan, ahkamul abid wal ima, ya, ini masuk. Tapi enggak ada kitabul jihad secara khusus ya, tetap sudah disebutkan. Baik, jadi ini lumayan lengkap ya. Semua bab-bab fikih rata-rata ada dalam kitab ini. Maka bisa menjadi referensi dalam kajian-kajian fikih, khususnya untuk fikih-fikih yang muncul di abad ke-5 Hijriah. Karena pengarangnya ini Abul Hasan Al-Mahamili termasuk ulama pada abad ke-5 Hijriah. Baik, naktafiuna ya talibat ya, kita tidak sempat membaca biografi sang mualif kitab. Ini kalian baca saja secara mandiri ya, bukan hanya yang mau mereview ya, saya sih harapannya kalian membaca juga ya, ini karena ini adalah ilmu ya, bukan hanya untuk yang mendapatkan tugas, tapi khususnya adalah yang mendapatkan tugas, maka ya tidaknya membaca biografi ini juga memberikan ringkasan. Baik, ya talibat naktafiuna, ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita tutup? Afwan Ustadz mau nanya. Man Isailah. Aulia Ustadz. Ustadz, untuk penulisan tugas filologi itu berarti semuanya gitu Ustadz? Kan tadi Ustadznya ngebahas yang di Rosa Alkitab ya Ustadz? Termasuk karakteristik buah, Hes. Kemarin kan sudah saya kasih penjelasan tentang poin-poinnya. Masih ingat ya? Ada nggak di di grup, tinggal dilihat lagi ya. Ya secara khusus sih yang menjadi poin pentingnya adalah ini proses tahqiqnya tadi, kajian atas tahqiqnya gitu ya. Karena itu yang menjadi pokok mata kuliah kita. Paham, Aulia? Ya pokoknya kembali kepada yang sudah ditetapkan di awal lah ya. Bagaimana cara mereview kitab ini. Ya, Baik Ustadz. Nah, kalaupun misalnya ada beberapa hal yang mungkin saya tambahkan gitu ya, tapi tidak ditetapkan di awal, ya itu sifatnya sunnah saja. Mau ditulis silakan, nggak masalah. Yang penting fokus kepada tugas yang sudah ditetapkan di awal ya, saat pembagian tugas ini. Paham ya? Nanti silakan dilihat grup ke WhatsApp grupnya lagi, atau ke file Word yang saya sudah share, itu kan ada bentuk tugasnya apa saja. Ente, Sailah. Nah Ustadz. Nah, Salafar atau naktafi? Cukup, nggak ada lagi? Naktafiuna ya talibat? Ya? Naktafiuna wa naktatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau dapat ini? Enggak, kayaknya enggak di YouTube ya. Aku lupa lihat ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khair Ustadz. Jazakumullah khairan, Ustaz.